Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang hari spesial hari ini. Hari ini bagi kita yang percaya kepada Kristus dalam Gereja Katolik, merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Seperti kita tahu, kita percaya adanya orang-orang kudus, yaitu santo dan santa. Orang kudus itu ada yang resmi, artinya mendapat gelar orang kudus atau santo santa, ada yang tidak resmi, yaitu orang suci, orang kudus yang hidup sehari-hari tanpa dikenali. Disebut sebagai orang kudus adalah ketika orang itu sudah meninggal dan kemudian melalui doa-doa kepadanya terjadi mujizat. Dan itu biasanya diteliti, kemudian dibuktikan secara ilmiah dan meyakinkan bagi gereja bahwa terjadi mujizat dengan perantaraan doa kepada orang kudus itu, maka kemudian mendapatkan anugerah. Artinya Tuhan sudah mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan sekarang ini bekerja sama dengan Tuhan menyelamatkan umatnya. Nah, itulah orang kudus. Tapi ada yang tidak dikenal sama sekali karena tidak pernah diproses untuk mendapatkan gelar itu. Dan itu banyak sekali. Dan menurut apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, jumlah mereka tak terbilang banyaknya. Yang menarik adalah bahwa bacaan Injil hari ini tentang Hari Raya Semua Orang Kudus adalah tentang sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, karena ia akan mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Menarik sekali. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mengapa antara hari raya orang kudus dan berbahagia dikaitkan dalam pesta hari ini? Karena memang itulah ajaran gereja. Konsep tentang bahagia itu macam-macam. Tetapi bagi gereja Katolik, konsep bahagia itu sederhana. Berbahagia sama dengan suci. Thomas Merton mengatakannya dengan bahasa yang lain. The only unhappiness is not loving God. Satu-satunya yang membuat kita tidak bahagia adalah kalau kita tidak mencintai Tuhan. So, berarti mencintai Tuhan adalah kebahagiaan. Dan itulah juga sekaligus kesucian. Mencintai Tuhan di atas segala-galanya, terungkap dalam mencintai sesama seperti diri sendiri, itu adalah kesucian. Maka bagi kita, berjuang menjadi suci itu membahagiakan. Tidak terpisahkan antara suci dan bahagia. Dan karena itu kita bisa memahami tentang sabda bahagia itu. Yang sebetulnya kalau kita tidak mempunyai konsep bahwa bahagia itu sama dengan suci, akan sulit memahami. Karena seperti kontradiktif. Berbahagialah orang yang miskin, karena akan mendapatkan kerajaan Allah. Bagaimana miskin kerajaan Allah? Berbahagialah orang yang lapar, karena akan dipuaskan. Kebahagiaan seperti itu bisa dipahami kalau kita menyadari bahwa dan meyakini bahwa kebahagiaan sama dengan kesucian. Kita bisa menjadi suci sekaligus bahagia di dalam suka maupun duka. Di dalam negatif maupun positif. Kita bisa menjadi suci dan sekaligus dengan demikian bisa menjadi bahagia. Kita bisa berjuang tekun dan setia meskipun harus berkorban. Dan kemudian menemukan kesucian karena pengorbanan itu. Seorang istri yang setia kepada suaminya
setia kepada janji perkawinannya. Meskipun dia harus mengalami banyak derita, dia menuju kepada kesucian. Dan di dalam perjuangan menuju kesucian itu, sebetulnya dia sendiri merasakan kebahagiaan. She feel good karena dia setia pada janjinya. Itulah kesucian. Sesederhana itu. Namun kesucian juga bisa melalui kebaikan yang disebutkan di dalam sabda bahagia itu. Berbahagialah orang yang murah hati, karena akan memperoleh kemurahan. Maka kita juga bisa bahagia dengan bermurah hati. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, yang terus-menerus berjuang memperjuangkan kebenaran. Apapun yang terjadi, I will do the right things. Nah, itu juga membahagiakan, itu juga menyucikan. Maka kita sebagai orang-orang yang terpanggil, kita sungguh-sungguh dipanggil menjadi suci. Seluruh umat beriman dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam kesucian. Itu panggilan bagi semua orang. Sekaligus itu berarti Tuhan menghendaki kebahagiaan kita. Tidak masalah hidup Anda dalam rumah tangga yang harmonis atau yang bermasalah, Anda tetap dipanggil menuju kepada kesucian dan juga dipanggil menuju kepada kebahagiaan. Tidak masalah lingkungan Anda sportif atau justru melawan Anda karena iman, Anda tetap dipanggil menuju kesucian. Bahkan di dalam kitab Wahyu, orang-orang kudus yang tak terbilang jumlahnya adalah orang-orang yang telah menyuci jubah mereka dengan penderitaan, dengan darah anak domba. Dan karena itu Tuhan berkenan kepadanya. Maka jika Anda ingin bahagia, jadilah suci. Dan jadilah suci melalui peristiwa yang baik maupun peristiwa yang tidak baik. Karena kita bisa mengambil keputusan, bisa memilih untuk tetap menuju kepada kasih kepada Allah secara penuh dan kasih kepada sesama tanpa batas. Kendati lingkungannya nampaknya tidak kondusif. Karena yang penting bukan lingkungan, bukan orang lain, tetapi pikiran, hati, dan perasaan kita sendiri. Apakah kita tetap bisa memikul salib dengan penuh sukacita, menuju kesatuan dengan Tuhan? Dan karena itu kita memperoleh kesucian sekaligus kebahagiaan. Orang yang berbuat baik, orang yang berkorban, sebetulnya adalah orang yang bahagia. Karena dia merasa feel good dan merasa dekat dengan Tuhan. Karena itu, saya ingin sekali menyampaikan pesan ini pada hari yang sangat khusus, yaitu Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan persis hari ini, Gereja Katolik Santa Maria Immaculata memulai misa harian tatap muka untuk yang pertama. Dan selanjutnya, kita akan misa terus tatap muka setiap hari, apalagi setiap minggu juga, setiap hari Minggu. Dan kita mengawalinya dengan misa hari raya Semua Orang Kudus. Dan karena itu dengan semangat saya ingin menyampaikan pesan pokok. Kekudusan yang kita imani adalah sekaligus juga kebahagiaan kita. Satu-satunya ketidakbahagiaan disebabkan karena kita tidak mencintai Tuhan. Karena itu, mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap akal budi. Dan mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Terutama karena kita sudah begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.